Terus ini Beckham waktu di Indonesia, ini Matchworn yang bekas dipakai Beckham. Di Indonesia? Yang waktu lawan oh, dia LA Galaxy. Dia LA ya. Galaxy. Itu LA Galaxy. Ya. Apa kabar ya? Waduh, gila. Waduh. Lo tau gak? Setiap ngelihat ini, baju siapa? Ole. Nah, ini eranya bukannya Ole. 92. Pasti Ryan Giggs, Ryan Giggs, no, Ryan Giggs. Itu punya Ryan Giggs. Gila. Ini Matchworn. Om. Iya. Ini Matchworn, jadi yang dipakai sama si Ryan Giggs langsung. Yang Ryan Giggs langsung? Iya. Oh ya, ini memang bajunya Ryan Giggs? Iya, memang yang dipakai Matchworn. Jadi memang yang bekas keringatnya dia. I smell it. Udah dikacain soalnya. Berapa nih? Ini kalau dulu sih sekitar 2010, berarti 11 tahun lalu ya. Dapatnya sih 200. 200 juta? Ya. Mas, 200 juta. Tapi sekarang value-nya sudah mungkin sekitar 500-an lah. 500? Ya. Baju Market jersey. value-nya. Ini pernah dipakai game lawan siapa ya, Jan? Biasanya ada Nah, detailnya karena gini Om, kalau Matchworn itu memang kan ajaib ya, dapatnya kan kita nggak pernah tahu. Match one istilahnya. Matchworn. Jadi yang bekas dipakai Matchworn. Matchworn yang harus yang baru dipakai main. Jadi yang memang dia pakai main. Okay. Kan ada yang match issue itu yang disiapkan. Oke. Yang baju yang disiapkan untuk pemain. Oke. Itu match issue, MI. Nah, kalau misalnya player issue itu adalah jersey yang speknya mirip replika. Bukan, replika beda lagi. Mirip seperti yang dipakai pemain. Jadi detailnya semuanya bahannya itu sama. Nah, kalau replika itu ya biasanya yang ini replika yang dijual. Nah, ini kayaknya replika, tapi ini juga original. Iya. Original. Jadi bukan berarti replika itu tidak keren. Iya. Tetap keren karena ini original. Keren lah, tapi sejuta nih 500. ini siapa nih? Ini eranya Giggs juga. Giggs juga. Nah, aku Giggs ada beberapa. Oh, ini bekas pakai juga ya? Ini pakai semua. Ini Giggs juga. Iya, ini Giggs. Gila. Waduh. Gitu. Ini kalau kolektor MU bilang nih jersey ganja karena menyerupai. Iya. Bentuknya kayak ganja. Tahun berapa nih dia nih? Ini 91 ya, 9192 lah. Ini berapa nih sekarang harganya? Ya sama. Sekitar segitu lah. Jadi dua ini 1M loh nih. 400, 900 gitu. Kalau gue mendingan beli Alphard. Tapi gila. Jadi hari ini saya dengan Rian nggak musik deh, capek. Dan orang cerita dia tentang musik tuh udah banyak banget ya, gitu. Banyak tahu dia di mana gitu, pernah menang apa gitu. Om, sebelum kita ke apa? Ke jersey sepak bola nih. Ini saya punya beberapa koleksi. Wih. Nah, lu tuh pernah ketemu Ole ya? Pernah foto? Sudah 10 kali, Om. Iya bener loh. Karena memang saya dari waktu kecil. Dia main atau udah jadi pelatih? Setelah jadi pelatih. Karena kan dulu waktu dia main, saya masih kecil kan. Pelatih yang sekarang? Yang sekarang. Belum di molde gitu belum ya? Belum. Ya, jadi memang ini seperti durian runtuh, Om, ketika. Dan udah kenal dia? Dia sih berapa kali karena udah aku bahkan udah ngasih albumnya The Mask. Gimana sih caranya lu kontak supaya bisa ketemu? Bukan kontak. Ya kita orang kan taunya aku mendapatkan privilege mungkin ya. Padahal enggak, aku tuh usaha benar-benar nungguin berhari-hari. Dan dia juga nggak tahu siapa lu ya? Dia nggak tahu. Tapi karena udah sering ketemu akhirnya dia ngeh gitu. 10 kali udah ketemu 10 kali. Ole Gunnar Solskjaer bacanya, bukan Solskjaer. Betul ya? Nah itu, aku juga dari kecil kan dulu manggilnya Solskjaer aja. Iya. Cuma kalau spelling yang bener tuh aku nggak. Solskjaer. Nah, itu juga beda-beda loh. Ya. Solskjaer atau apa itu beda. Iya. Jadi yang kadang-kadang kita menyebut nama itu menjadi ini juga gitu. Tapi orang sekarang manggil dia Ole. Ini momen testimonial. Jadi waktu pas terakhir dia main di MU kan dibikinin testimonial. Ini legendnya MU. Ya, tapi kalau yang paling banyak membawa trofi di MU itu adalah sebenarnya Ryan Giggs. Ya, karena Ryan Giggs bermain dengan yang paling lama. Tapi dia adalah satu generasi. Jadi generasinya itu class of 92. 92 ya? Ya, itu tahun 92 ada itu Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, terus kemudian ada Nicky Butt. Ada 5 atau apa ya? Wah, itu gila banget. Ada Neville ya, bersaudara. Gary Neville sama Phil Neville. Itu coachnya adalah the legend, the one and only Alex Ferguson. Itu yang mengalahkan Liverpool dalam jumlah
jumlah trofi karena MU itu kan 20 trofi dan Liverpool 19. Tahun ini MU 21 ya. 21 lah. Ya. Jadi ya minimal Liverpool nggak juara lagi lah. Ya. Ini sorry ya Dr. Tirta segala macam sorry. Ya. Salah satu pemain yang mendapatkan pertandingan testimonial karena testimonial biasanya kan 10 tahun berkarir di MU dan ini salah satu dan pemain yang dapat testimonial. Solskjaer itu sempat juga dianggap sebagai pemain super sub. Ya, ingat pada suatu itu final champion melawan Bayern Munchen tahun 99. Udah kalah gitu, kemudian coming from behind yang itu ada duo S dulu namanya. Solskjaer sama Teddy Sheringham. Hafal dan gitu ya. Hanya 3 menit, Om. Hanya 3 menit terakhir. 2 gol. Itu Munchen tuh Bayern Munich waktu itu kayak shock begitu karena mereka udah diambang juara. Mereka udah siap-siap party, Om ya. Iya, udah siap party mereka mau ngangkat piala. Orang Jerman udah ngebir-ngebir gitu. Atau pemain cadangan masuk itu disebut dengan super sub. Ya. Jadi itu dulu ada duet-duetnya di MU tuh yang legend-legend. Ada tiba-tiba penyerangnya hitam semua tuh. Dwight York and Andy Cole. Sama Andy Cole. Gue udah pernah Andy Cole di sini ketemu Dwight York ketemu tapi nggak sempet. Saya juga dekat gitu. Ketemu. Nanti pokoknya kita bareng ya kalau udah siap. Pandemi sudah berakhir kita nonton bareng. Oh iya. Jadi biar kita bisa ketemu saya belum pernah nonton MU di Old Trafford. Nah, saya nonton MU terakhir itu di Singapura. Oh, oke. Ya. Singapura. Saya kemarin juga waktu Wan Bisaka masuk pertama kali ya. Nah, itu saya di Singapura ketemu sama Ole juga, Om. Di hotel. Emang waktu itu partinya udah dia ya? Udah, yang terakhir kemarin. Sini ya. Siap. Gila, jadi menurut saya ya nanti kita inilah nanya. Nah, ini dia. Aku pilihin yang memang value-nya luar biasa. Solskjaer. Ini tadi apalagi namanya Won apa? Ini enggak, ini replika. Tapi replika pun harganya udah mahal banget. Tapi dia tanda tangan. Ini ada ini Alex Ferguson tanda tangannya. Ini tanda tangan Alex Ferguson. Ya, yang di belakang ada tanda tangannya Ole. Ini Ole juga. Nah, ini Match Worn. Nah, ini yang dipakai. Match Worn itu yang habis dipakai. Ya, habis dipakai. Ini pernah dipakai waktu lawan Barcelona tahun 98 tanggal 12 September. Jadi makin ada beceknya makin bagus ya? Ya, tapi ini sudah dicuci ini. Oh, udah dicuci. Kan ada yang unwash. Ini wash. Ini wash. Ini berapa nih value-nya? Ini sekitar 100-an. Kalau ini? Ini 15 sampai 25-an. Oh. Tapi ini karena replika, tapi walaupun replika cuma value-nya banget ya. Nah, ini player issue. Player issue. Ya, jadi memang speknya persis seperti yang dipakai pemain. Nggak mahal. Ini lumayan, sekitar 35-40-an. Wow. Jadi Solskjaer itu lucu, pelatih. Kalau MU kalah disuruh keluar, Ole out. Tapi kalau MU-nya menang biasa-biasa aja orang. Iya. Tapi sekarang kalau sekarang kita tuh bilang ada apa? Jadi kalau orang bilang Ole out tuh namanya Bani Ole out. Ole out, disingkat bolot, Om. Nah sekarang para bolot ini udah mulai mingkem. Kalau menurut gue itu sudah bukan Ole yang harus out, Glazer out. Orang Yahudi nggak ngerti bola, orang Amerika menggunakan MU hanya sebagai sebuah investasi gitu. Pelit banget beli pemain. Betul. Apalagi siapa tuh yang sekarang manajernya yang tukang beli pemain tuh ngeselin banget tuh. Ya, tapi terbukti pembelian dia itu bener gitu ya. Begitu sekarang dapat dia beli Harry Maguire, apalagi Bruno Fernandes, terus kemudian Wan Bisaka. Ya, kemudian ini agak gagal dikit mungkin Daniel James, tapi kan nggak mahal-mahal amat. Ya. Menurut saya pembelian Alex Telles dengan harga cuma 10 juta itu dahsyat. Cavani juga walaupun dapat gratis, tapi cukup sangat berpengaruh. Donny van de Beek gitu. Walaupun belum ngasih lah, karena bayangin harus bersaing di posisi itu ada Pogba yang lagi hebat, ya kan ada Bruno Fernandes. Tapi kemarin tuh gila menurut gue Ole lawan Liverpool gitu. Bruno Fernandes dicadangin. Ya De Gea dicadangin. Menurut gue itu gila. Gue kaget tuh. Saya lagi masih di isolasi tuh. Nonton. Saya nggak pernah nonton. Karena orang Indonesia tahu. Netizen tahu. Gue nggak nonton, MU pasti menang gitu. Kemarin gue dekat-dekat. Karena gue nonton, nikmatnya luar biasa. Itu yang membuat gue sembuh. Wah. Om sempat kena ya kemarin? Oh iya. Dan sekarang udah negatif, alhamdulillah. Penyintas. Konon ya lebih inilah. Lebih Ini enggak, ini replika, tapi kenapa ini spesial karena ada tanda tangannya David Beckham. Lu ketemu di mana? Enggak ini. Waktu di sini, waktu dia datang ke sini. Harga berapa nih? Ini sih harganya enggak mahal, paling 2,5 jutaan, tapi
Yang bikin mahal adalah David Beckham-nya tanda tangan. Nah itu udah priceless Om. Kalau tiba-tiba saya bilang 100 juta ya bebas. Kalau ada yang mau ya mau ya. Iya bebas. Jadi David Beckham itu adalah salah satu legend, seorang pemain bintang yang Metropolis menjadi bintang iklan. Mungkin penghasilan dia dari revenue iklan, merchandising lebih ini ya. Ya dia sih nggak main bola aja udah kaya banget ya. Dan gue kesel banget karena dulu pemain MU semuanya lari ke Real Madrid, tapi Real Madrid kalau MU minta pemainnya nggak pernah mau dikasih. Jadi lo ngerasain nggak apa, Rian? Jadi tiba-tiba MU itu menjadi dimusuhin oleh seluruh klub seluruh dunia. Kalau MU minta pemain itu pasti dimahalin atau dilarang. Kadang-kadang bayangin kayak kasusnya siapa ya, James Rodriguez. Betul. MU minta itu nggak dikasih, dipinjemin ke Munchen ya. Sekarang malah mainin Everton. Main cuma di Everton gitu. Tapi akhirnya kita tahu kualitasnya, dia gampang cedera dan lain-lain. Karena berapa pemain yang pindah ke MU itu menjadi pembunuh tim yang asli juga banyak kan. Kayak kasusnya Robin van Persie. Betul. Sekarang itu adalah kegoblokan daripada Arsenal tuh. Ya, iyalah, dia gedenya di Arsenal, tiba-tiba di Van Persie pindah ke MU malah juara kan? Jadi juara. Sementara yang pemain MU ke sana David Welbeck nggak jadi apa-apa gitu. Om, kalau menurut Om, striker kan, kalau menurut aku kan MU itu perlu striker. Kira-kira siapa kalau MU beli pemain Om? Sekarang nih? Iya. Om ada ini nggak? Ngelihat? Kalau gue sih Haaland ya. Sepakat kan? Haaland. Dan dia itu dulu gue bingung juga gitu. Udah mau diambil oleh Ole karena dia kan binanya Ole waktu di Molde gitu. Sama-sama orang Norway. Tahu-tahu dia pindah ke Dortmund. Dortmund itu adalah tim yang sangat ngeselin. Pemain-pemain yang diincar oleh MU semuanya ke Dortmund. Ada Jadon Sancho, ada Jude Bellingham. Ya, kemudian yang udah dealnya. Terus kalau mau jual pemain tuh gila banget. Mahal banget. Sancho 120. 120. Terakhir 100 juta pound sterling. Gue bilang don't take it, terlalu mahal. Mendingan Haaland deh. Haaland kalau mahal, sekalian mahal deh nggak apa. Yang penting Ole udah kenal Haaland juga. Dan menurut gue sih, apalagi ya, Mason Greenwood, potensi yang luar biasa. Edinson Cavani, itu yang begitu-gitu aja lah, combine. Karena dalam sejarah MU tuh perlu striker yang senior. Kayak dulu masuknya Zlatan, ya kan? Menurut gue sih, saya nggak terlalu butuh pemain striker, saya nggak butuh, apalagi ada Rashford, Rashford lagi gila-gilanya. Soalnya kemarin yang hebat itu, Rian, akhirnya nggak dapat tempat dan dia seorang pemuja MU luar biasa sehingga mengabulkan itu Igalo. Yang kita terima kasih banget Igalo, orang Nigeria yang pengen banget main di MU. Dan dia mengorbankan diri, dia kan dapat honor gede banget tuh di China, dia pindah ke MU hanya untuk main. Terakhir itu dia nggak diturun-turunin tuh. Padahal waktu di awal-awal tahun pertama kan tiap masuk tuh ngegolin gitu. Cuman main 4 menit terakhir 5 dan he is so happy. Respect banget untuk Igalo. Saya 2 pemain yang saya respect banget. Satu lagi adalah Sergio Romero. Romero itu adalah kiper terbaiknya Argentina. Nomor 1. Nomor 1 Argentina. Di MU dia cuman pelapis gitu. Nggak dimasukin sama sekali. Sekarang mau dijual dan dia tetap setia. Walaupun kemudian yang berisik cuma istrinya gitu ya. Tapi Henderson juga memang kiper masa depan Inggris juga. Kiper masa depan Inggris. Kiper terbaik Inggris lah. Ya. Nah, kalau Rian pemain legendnya MU itu menurut Rian siapa? Eric Cantona atau Ryan Giggs? Wah, itu 2 pemain yang sulit dipilih ya, karena punya kontribusi yang besar juga. Eric Cantona bisa dibilang yang menaikkan MU setelah dia pindah dari Leeds United kan, pindah ke MU itu saya jatuh cinta dengan MU gara-gara Eric Cantona. Nah, pas banget. Ini bekasnya Cantona. Karena gue lihat ini nih. Bekasnya Cantona, Om. Ini orang disebutnya The King. Ini salah satu jersey yang dicari oleh kolektor dunia, Om. Match worn juga. Ini match worn. Ini nggak ada tanda tangan. 500? Di atas itu. Di atas itu. Lebih dari 500 juta. Lebih. Eric Cantona. Jadi kalau Anda orang MU, semuanya itu jatuh cinta. Walaupun kalau saya, pemain MU terbaik menurut saya, ya saya milih Ryan Giggs ya, dengan karakternya. Wah, kalau ini super brat, bukan malah dia pernah dalam satu pertandingan lawan Crystal Palace dan dia dikeluarin, dia ejek oleh penonton, dia ginkang tuh. Dia kungfu. Tendangan kungfu. Ini orang gila. Tapi dialah yang membuat MU tuh dihormatin. Dia pemimpin yang sangat luar biasa. Pertama penyerang, kemudian ke belakang ya.
agak ke tengah dikit. Agak ke tengah dikit. Agak mundur dikit. Eric Cantona. Kangen nggak sama tipe-tipe pemain kayak gini, yang marah-marah, sering berantem. Dan ini jarang pemain MU ada yang begini. MU itu kan biasanya kalem-kalem gitu ya. Kayak Nistelrooy. Oh ya, saya satu lagi tuh pemain terbaik MU menurut saya adalah Ruud Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Wah, itu saya pernah lihat dia main, Rian. Itu memang dia tuh kayak itu ya, kayak Didier Drogba. Gue pernah nonton Didier Drogba. Itu badannya gede, sama kayak Wayne Rooney. Lo kalau cuma di sliding nggak bakal jatuh tuh. Betul, dia kuat banget. Kuat banget. Nah ini sekarang nih karakter di MU nggak ada tuh, karena kan Rashford tuh agak ringkih ya. Tapi saya berharap banget tuh, menurut saya itu Mason Greenwood itu adalah masa depannya MU. Kalau badannya udah lebih jadi sih bakal keren. Nah tadi kan Om nanya mau pilih Ryan Giggs atau Cantona. Kalau ada satu pilihan lagi, Solskjaer, saya akan milih Solskjaer. Karena saya pecinta banget Ole. Makanya ini bikin ini Ole. Dan dia membuktikan ya, pemain hebat dan juga pelatih hebat. Akhirnya sekarang sudah mulai. Oh iya dong, harus kita akuin ya. Kita kan banyak mantan pemain. Hai, apa kabar? Siapa namanya? Ralian. Oh kamu yang YouTuber juga ya? Top dong, kan kita sama-sama di R66 tuh. Iya. YouTubers. Berapa ini subscribermu? 300 nggak tahu berapa. Iya, udah ngalahin papa dong? 50.000 deh. Ngalahin papa sekarang. Ya. Oh. Oke, ntar lagi ngalahin Om Helmi nih. Nah ini juga. Kamu suka bola juga nggak? Sukanya apa Ralian? Kalau klub? MU. Yang lucu cucu gue kan namanya MU semua kan. Cucu pertama namanya Rooney Dimitar Yahya. Karena dua penyerang tuh. Sini, tadi. Ya jadi Rooney Dimitar Yahya. Jadi itu cucu saya pertama. Karena bapak juga gila MU. Oh. Iya. Yang lucu pada saat Rooney pindah ke Everton dia nggak nonton MU. Jadi he follow the player, bukan follow the club gitu. Gue marah-marah gitu. Cucu saya kedua namanya Rumi Radamel Falcao. Saya dulu berharap tuh Radamel tuh top. Ternyata nggak bisa. Flop di MU. Kamu seneng siapa pemain? Pogba. Dia sukanya Pogba. Pogba. Kita berharap Paul Pogba bertahan lah ya. Itu yang brengsek cuman agennya doang tuh, Rayola itu. Tapi sekarang si Solskjaer, Ole punya cara itu nggak usah dianggap lah. Terserah kepada Pogba. Saya pikir Pogba kalau pindah mah rugi. Iyalah. Pada saat MU sekarang juara MU tahun ini. Ini Solskjaer juga. Ini Solskjaer. Aduh. Ini player issue. Jadi ya salah satu jersey yang dicari orang karena ini 100 tahunnya MU. Yang paling mahal yang Rian punya apa? Ya tadi yang Cantona itu mahal. Terus ini testimonial yang tadi ada bukunya. Nah. Ole Gunnar Solskjaer testimonial. Ini jersey-nya jersey player issue spec. Jadi ya mahal juga. Terus ini Beckham waktu di Indonesia ini Matchworn yang bekas dipakai Beckham. Di Indonesia. Yang waktu lawan dia LA Galaxy. Dia LA Galaxy. Itu LA Galaxy. Ya. Pemain ini pemain paling komersial. Sekarang dia punya tim bikin tim sendiri untuk MLS di Miami ya. Betul. Di Miami. Nah, ini jadi kota gua. Ini juga jersey yang cukup dicari juga. Ini player issue. Ya, kalau player issue itu bedanya kalau replika sama player issue di sini ada bolong-bolong. Bolong-bolong. Terus logonya juga ini kan bordir. Nah ini di sini enggak. Biasanya bedanya gitu. Ada perbedaan detail. Nah ini orang menyebutnya jersey baju koko. Karena mirip baju koko. Jadi kalau mau Jumatan bisa pakai ini Om. Rian, dari semua jersinya MU gue yang paling nggak suka tuh ya. Kalau lu yang mana? Jujur dulu aku sempat nyela jersey ini Om. Sama. Jujur ya. Gue nganggap ini jersinya taplak meja sampai sekarang gue nggak suka. Tahu nggak? Ini sekarang jadi jersey yang dicari orang. Karena satu ini momen terakhir Ferguson bawa juara kan. Ini kan tahun 2013. Dulu dicela banget. Gue punya ini ya, yang De Gea. Karena gue dulu pemain bola Rian. Gue tuh kiper gitu. Gue beli De Gea, gue beli di Old Trafford. Yang warna hijau ya? Yang warna hijau. Waduh, gue gak suka banget tuh. Nah, memang dulu tuh dicela banget Om. Iya, taplak meja. Tapi sekarang dicari karena apa? Ini satu last seasonnya Ferguson yang dibawa juara. Terus ini kebetulan player issue juga, jadi mahal. Chicharito ya. Ini Chicharito. Ini sebenarnya super sub juga nih Om. Iya, super sub juga.
Bayangin ya, berapa pemain MU yang diambil dari Real Madrid? Beckham, Nistelrooy, terus Chicharito. Ya. Banyak banget gitu. Jadi, sementara nggak ada satupun pemain Real Madrid yang ke MU. Ini Solskjaer season awal ada tanda tangannya. Tapi ini replika, ini bukan. Yang ini saya suka lah. Pertama saya bilang desainnya aneh banget. Dan ternyata kayaknya membawa hoki tuh. Ya. Keren Ini banget. Aku mau sedikit ngasih Apalagi tahu kalau makainya Pogba gitu. perbedaan replika sama spek Matchworn ya, Om ya. Jadi ya ini. Oke. Yang pertama, ini replika ya. Ini replika, ini Matchworn. Ya, ini sablon. Oke? Sablon. Ini oke. bordir. Umbro ya. Oke. Nah, terus di bawah ini kan Theater of Dream-nya bordir. Di bordir. Ini Jadi kalau yang match yang dipakai untuk match itu ya itu bordir ya. Detailnya beda sama yang yang dijual untuk umum. Ya. Yang di store. Kalau ini dijual untuk umum nggak sih? Enggak, ini hanya untuk pemain. Makanya ini kenapa bisa mahal kayak gitu. Gitu. Wah, gila deh. Tapi ini pun juga udah mahal yang gini-gini. Jadi kalau di kolektor itu kalau yang long sleeve itu biasanya lebih mahal, apalagi di era 90s ya. Ini kan tahun 96 kalau nggak salah. Ini memang udah mahal gitu. Mungkin bisa apalagi 3 sampai 5 jutaan gitu. Oh, ini jaket nih. Jaketnya Nah, ini jaket ada tanda tangan semua, ada tanda tangannya Ronaldo, ada Alex Ferguson, ada Paul Scholes di sini, ada Carrick, ada Silverte, Michael Carrick. Ini ada Solskjaer kalau Silvestre ya. Iya. Ada Brown. Yang keren ini Ronaldo, Om, karena Ronaldo itu adalah salah satu pemain yang tanda tangannya paling mahal di dunia. 5 besar. Siapa aja? Ada Maradona, ada Pele, Messi, Ronaldo, sama satu lagi saya lupa, ada satu lagi. Pokoknya dia 5 besar. Nah, Ronaldo ini kalau itu ada Darren Fletcher ya, yang sekarang Fletcher. menjadi stafnya Ole ya. Stafnya Ole ya. Gitu. Ini saya dapat belum lama sih, Om. This is my legend Rio Ferdinand. Ferdinand. Kalau back menurut Rian siapa yang paling gila back terbaiknya MU? Dulu Jaap Stam ya. Kalau gue sama tuh Jaap Stam. Sama satu lagi Nemanja Vidic. Keren. Itu mah gila Ya, itu. itu salah sampai berdarah-darah tuh kalau udah main. Ya Ferdinand masih oke lah Ferdinand. Ferdinand, oh ya Rio Masih Ferdinand. oke. Tapi yang sekarang nih Maguire masih turun up and down. ya up and down. Sebenarnya yang gila itu Eric Bailly, tapi cara bermainnya itu bahaya banget, gampang cedera gitu. Betul. Ya jadi saya berharap, ya saya pikir kalau MU harus beli back. Virgil van Dijk ya, kita beli ya. Ya itu salah banget tuh. Virgil van Dijk itu dulu masih murah gitu, harganya 65 dan 65 kalau nggak salah ya. Nggak dia ambil gitu sama MU. Ya, mungkin abis ini dia pindah dari Liverpool. Mungkin ya. Apalagi kalau Liverpoolnya kalah melulu, kita doain aja kalah melulu. Oh, kemarin kemenangan terakhir itu luar biasa. Apalagi kalau Muhammad Salah keluar ya. Salah keluar sebenarnya ya, tapi saya adalah pemuja Jurgen Klopp. Sejak dia dari Dortmund ke Liverpool, punya integrity, punya dignity yang luar biasa. Tapi terakhir itu, menurut saya karena dia udah mulai lihat kalah dan dia udah ngomong tuh udah nggak bener tuh, dia ngomong tentang penalti. Jadi nyebelin ya, Om ya? Jadi nyebelin gitu. Gue sih dia udah nggak sportif. Jadi kemarin udah kalah aja loh. Dan gue seneng banget yang ngalahin dia adalah orang yang dia celak, Bruno Fernandes, yang matiin dia. Dan dia dikalahin sama anak-anak kecil-kecil itu. Dan yang paling seneng kemarin waktu dia kalah sama Burnley ya, Iya tuh, gue terima kasih. Kalau bisa gue berdonor ke Burnley, gue berdonor ke Burnley. Dikalahin sama Burnley gitu. Unstoppable 68 game di Anfield gitu, dan kemudian dia kalah. Kalahnya cuma sama Burnley doang. Kalau kita sebagai fans MU kenapa ya, kalau Liverpool kalah tuh kita senang banget, kenapa? Senang banget. Kalau menurut Om kenapa? Karena kalau kita ngomong Liga Inggris, itu adalah rivalitasnya dua red itu ya, satu The Red, satu Red Devil. Northwest Derby itu ya. Iya. Rian, setelah gila-gilaan semua ini, kenapa sih cinta banget sama MU? Awalnya tuh tahun 96 Om, jadi waktu itu masih SD. Kalau nggak salah kelas 3 ya, kelas 3 SD. Oke. Waktu itu nonton TV, nggak sengaja nonton Liga Inggris. TVRI dong masih? Masih TVRI kalau nggak salah. Nah itu pas banget MU lawan Blackburn Rovers. Blackburn Rovers? Iya. Pernah juara juga dong ya? Terus? Nah, pas nonton, tiba-tiba aku ngeliat ada satu pemain yang baru masuk. Kriwil-kriwil, nomor 20. Oke. Namanya aneh, Solskjaer gitu. Bacanya juga susah kan waktu itu kan. Tapi tiba-tiba pas masuk, dia langsung golin. Jadi, debut pertamanya si Solskjaer ini,
dia langsung golin. Dan di saat itulah aku langsung selalu nungguin Solskjaer main. Oh, jadi dari dulu cinta sama Solskjaer itu? Dari dulu, dari kecil, dari tahun 96. Julukannya ingat dong ya? Babyface Assassin kan? The Baby Assassin. Iya. Pembunuh berada diri bermuka bayi. Berwajah bayi. Mukanya kan memang kayak anak-anak gitu ya. Itu sejak saat itu aku selalu nungguin MU, tapi nungguin si Ole main. Karena saat itu, ini lucu Om, karena saat itu kan yang terkenal kan David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Cantona. Ya. Semua anak-anak di zaman itu ngefans sama mereka. Nah, aku tuh pengen cari sesuatu yang beda. Gue ngefans Solskjaer aja biar beda gitu. Tapi ternyata setiap dia masuk, dia jadi pemain cadangan, pemain pengganti kan. Tapi golin dan akhirnya aku jadi ketagihan nonton MU, tapi nungguin Olenya doang gitu. Oke. Sampai akhirnya ya pernah ada satu fase di mana aku tuh nggak nonton MU sama sekali ketika Ole udah nggak main lagi. Bahkan zamannya Ronaldo justru aku jujur tidak terlalu merhatiin MU. Oh, nggak tersuka dengan Ronaldo? Biasa aja. Bukan. Maksudnya ketika orang suka Ronaldo saat itu ya aku biasa gitu. Oke. Karena memang aku dulu ngefans banget sama Ole kan. Jadi senang sama MU karena dari Ole. Dari Ole. Kalau saya sama, tapi waktu itu Eric Cantona. Wih, gila. Karena zaman saya ya waktu SMA saya kan jadi kiper tuh. Saya dengar juga dulu apa Rian juga pengen jadi pemain bola ya? Justru awalnya pengennya jadi pemain bola Om, sebelum jadi musisi. Malah aku sempat latihan tapi bola cedera. Serius. Sempat patah tulang, tangan. Waktu itu lawan Pelita Jaya. Waktu itu kebetulan memang lagi Liga PSJS umur 14 tahun. Oke. Di Sawangan. Pas lagi main kebetulan waktu itu kalau nggak salah aku golin 2. Karena aku striker kan. Nomor 10 juga. Iya. Mungkin karena kesel aku golin, disikat dari belakang, salah jatuh, patah. Iya. Di situ akhirnya banting setir jadi penyanyi. Tapi Bapak memang ngeband ya? Papa dulu ngeband sama pemain bola juga, jadi aku dikenalin 2 memang dulu. Dulu ikut klub apa, Rian? Dulu IM, Indonesia Muda. Waktu itu latihannya di yang Mabak ya, yang di Blok M. Blok M ya? Nah, setelah itu sempat di Asiop juga. Asiop? Asiop, sempat. Saya orang nggak banyak tahu, saya tuh kiper SMA malah. Oke. Saya kiper SMA, tapi dulu idola saya itu Tony Schumacher. Tony Schumacher. Zaman saya seneng waktu itu saya nggak nonton MU justru. Saya nontonnya itu karena di TVRI waktu itu ada Liga Jerman, Bundesliga. Dulu waktu itu yang lagi top itu Kevin Keegan tuh. Kevin Keegan. Tapi gue adalah pemuja Tony Schumacher, ya kiper Jerman yang top banget. Dan gue kiper saya sampai kiper SMA tuh. Susah dulu ngegolin gue, Rian. Nomor berapa dulu? Pakai nomor punggung berapa lupa dulu? Lupa nggak terlalu itu. Gue seneng banget jadi kiper kenapa? Karena pakaiannya paling lain. Ya, jadi bakat selebriti paling jadi dia, dan pakaian kita kan boleh nggak seragam kan? Ya. Boleh Pak, wah aksesorisnya banyak banget. Ya. Pakai glove, apa gitu. Sarung tangannya. Saya dulu walaupun nggak tinggi, saya kan cuma 166, tapi ngegolin saya susah karena saya lebih kepada, kan Om Wowi pernah nulis saya tuh. Saya tuh mempersempit ruang tembak gitu. Jadi begitu kalau ada penyerang masuk gitu, gua maju ke depan langsung supaya itu gitu. Kecuali dia ini, waduh, latihannya kiper tuh paling berat tuh. Until one day, gue nonton Eric Cantona. Dan sejak itu gue jatuh cinta sama MU. Karena mungkin bakat gue selebriti yang harus berbeda penampilan dengan orang lain itu dari situ tuh. Ya. Gitu. Ya Cantona kan juga unik ya, dengan kerahannya yang diangkat. Gitu kan. Wah, dan dia nyebut dirinya songong gitu. The King gitu. Jadi menurut saya ada selebriti gitu di lapangan gitu. Jadi David Beckham itu setelah itu. Tapi gue juga pemuja Ronaldo. Dan saya kalau ditanya siapa pemain MU yang paling saya suka tuh Ryan Giggs. Ryan Giggs, saya pikir he is a legend. Yang paling banyak ya main di jersey pertama yang gue beli juga ya, itu adalah Ryan Giggs. Yang masih warna biru tuh, gue punya tuh. Umbro ya? Umbro dan warnanya itu biru. Oke. Ya, jadi taplak juga tuh. Taplak tapi gede-gede tuh ya. Ya, jadi saya beli. Oh iya, yang putih biru kalau nggak salah. Iya, putih. Putih ini birunya yang motif taplak. Saya belinya di Bangkok. Wah, gue suka banget. Jadi saya punya David De Gea. Saya belinya di Old Trafford karena waktu itu memang karena saya kiper gitu. Saya De Gea sih sebenarnya nggak suka-suka amat gitu. Rian, merhatiin nggak? Ya. Rian itu kan waktu dengan Josh Taslim saya ngomongin Rian itu banyak banget dikelilingin oleh huruf R ya. Anakmu R semua kan ya? R ya.
Ralia. Ya. Adekmu juga R juga ya kan? Reza, ya. Ada Reza. Nah. Ya, kamu sadar nggak apa pemain MU yang legend banyak banget R-nya? Just name it. Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Ronaldo. Ruud van Nistelrooy, Rooney, so many yang namanya R tuh. R sama S lah sekarang. Sekarang ada lagi Rashford. Bener. Ya, dulu sempat ada Rafael da Silva. Ya, dalam konteks yang berbeda. Jadi R-nya tuh banyak banget menjadi legend-legend di MU gitu. Jadi mungkin kadang-kadang ini Rian Eki Pradipta gitu. Nah, dulu kata Papa, Rian itu juga diambil dari Giggs juga. Maksudnya dia ngefans sama Ryan Giggs saat itu. Katanya gitu. Rian, lebih kalaupun harus memilih nih, bukan pilihan yang hebat. Lebih senang Liverpool juara atau City yang juara? Lu lebih benci yang mana nih? Sebenarnya nggak dua-duanya, tapi iya memang. Ya City lah mendingan juara. City lah. Kalau gue mendingan Liverpool yang juara daripada City. Kenapa? Gue nggak suka banget sama City. Jadi waktu saya ke Manchester gitu, betapa rivalitas itu menurut gue sih norak ya. Yang noisy neighbor gitu, yang kalau itu ngegulin gini. Nggak senorak itu gitu, nggak senorak itu. Jadi saya waktu ke Manchester, saya nyewa satu mobil gitu. Dia bilang, you want to go to apa yang stadiumnya dia? No. Gitu kan dia nggak tahu gue. Benci banget gue. Jadi menurut saya sih kalau gue harus memilih, mendingan Liverpool deh juara karena worth it, karena lebih punya tradisi gitu. Jadi saya merasakan kalau rivalitas dengan Liverpool tuh kita kalah sama Liverpool tuh oke gitu. Karena satu level gitu. Cuma sama-sama juga fans Liverpool juga kalau udah menang ngebully terus MU, makanya. Ya memang. Tapi ini kita milih nih dua pilihan yang nggak enak nih. Tapi menurut gue City itu apa ya? Karena menurut saya sih belum punya tradisi. Tapi sombongnya lebih luar biasa. Menghinanya lebih gila. Dan nomor 2 itu dia itu karena beli pemain. Pemiliknya itu gila beli pemain. Sementara MU itu kan pelit banget gitu. Jadi kalau menurut saya udahlah nggak ini banget. Dan nggak punya legend ya? Nggak punya legend gitu. Legendnya siapa sih? Dan juga tuh akademinya dulu juga nggak hebat-hebat amat gitu. Kalau sekarang MU kan pemain-pemain dari akademinya kan luar biasa. Bagus. Wah gila, ada Rashford, Mason Greenwood, Tomine. Wah gila, Brandon Williams. Banyak banget loh pemain-pemain akademinya gitu. Yang bukan sekedar beli gitu. Dan hebatnya ya, jadi kecuali Lingard tuh ya. Lingard kan kurang ya. Iya. Jadi tapi kan dijual. MU itu kan menghasilkan banyak sekali pemain-pemain akademi. Dan Pogba juga akademi loh. Pogba juga akademi. Sebenarnya kan Pique juga tuh kan akademinya itu gitu. Jadi menurut saya sih oke itu. Jadi akademinya jalan. Apalagi sekarang MU itu kan pemain-pemain mudanya gila tuh. Saya seneng banget tuh. Diallo, Fakundri, 18 tahun ya. Iya, jadi dan pemain MU itu muda banget ya, Rian. Sebenarnya kayak kita kalau ngelihat Solskjaer sekarang, Ole sekarang tuh kayak zamannya Fergie sih menurut aku. Ya. Jadi dia percaya sama pemain-pemain muda gitu. Jadi ya kayak balik lagi sih. Sebenarnya zaman Mourinho juga banyak memberikan kesempatan pemain-pemain muda gitu ya. Gitu. Jadi cuma cara ini taktiknya dia yang bikin saya adalah pemujanya Jose Mourinho. Sorry Om. Saya tidak suka Om. Saya pemuja dulu. Sampai sekarang nggak lagi sama sekali. Parkir bis terus Om soalnya. Parkir bis terus. Terus apa? Dia tuh cuma dikenang adalah orang yang sangat melindungi pemainnya. Dan saya nonton ya yang di Netflix. Ya series bagaimana dia gitu. Ada yang tapi sekarang saya nggak suka banget sama Jose. Menurut gue sini orang sombong gitu. Dulu saya senang dengan sombongnya. The Special One gitu ya. Ada the two tapi taktik bermainnya dia memang akhirnya kebaca sih Om. Karena dia kan selalu kalau udah menang ya udah gitu bertahan gitu. Kalau Ole kan sekarang dia bisa menang di 5-1, bisa menang golnya banyak gitu. Itu yang kayak MU zaman dulu. Saya seneng lah ya. Jadi kan ada pemain-pemain yang kemudian menjadi pelatih di klubnya. Ole setidaknya lebih bagus dari Lampard. Lampard baru dipecat ya kemarin. Lebih bagus dari Arteta ya, walaupun ngeselin. Nggak pertemuan pertama dengan Arteta kita kalah gitu. Dan itu jadi kayak kesannya Arsenal udah di atas angin, padahal akhirnya langsung drop. Oke, Rian kan membeli jersey, membeli barang-barang koleksi dari pemain MU banyak banget. Apa sih tujuannya? Ya kesenangan aja sih, maksudnya itu kan hobi yang
dulu kan aku pengen jadi pemain bola tapi nggak kesampaian. Oke. Nah sekarang ini sepak bola itu jadi penyemangatku juga. Jadi alhamdulillah punya istri yang mendukung. Istri dukung? Alhamdulillah mendukung. Karena kan ini juga sebagai apa ya, untuk mood boosterku untuk bekerja, untuk apa kayak. Seperti yang aku bilang kan, kalau dengar MU menang langsung semangat gitu. Sama kalau apalagi kalau bisa ketemu sama pemainnya, dan aku kan dari dulu suka sama Ole juga, dan akhirnya bisa ketemu. Dan kalau 10 kali ketemu Ole. Iya. Jadi kalau Om lihat, ada aku sempat upload di YouTube pertama kali itu, justru yang aku upload adalah saat bertemu Ole, dan itu sangat dramatis Om. Aku ketemu Ole itu waktu aku di Manchester lawan Leicester, itu aku nggak ketemu. Jadi aku padahal udah nginep di hotel yang sama. Di apa nama hotelnya? Lowry Hotel ya? Lowry Hotel, di Lowry Hotel namanya. Lowry Hotel. Lowry. Nah, aku udah nginep 1 hari di sana, aku tungguin di kafe, di restonya nggak ketemu. Terus aku nanya ke reception, katanya Ole sering pagi-pagi sekolah olahraga, aku tungguin pagi-pagi jam 6 pagi sambil keningan nggak ketemu. Dan ya udah, memang aku waktu itu belum tahu gimana caranya bisa ketemu kan. Nah, setelah itu habis pertandingan ternyata aku nggak ketemu sama sekali. Akhirnya aku nonton lagi away lawan Crystal Palace waktu itu di London. Dari Manchester aku ke London, terus aku dapat kabar dia stay-nya di hotel ini. Aku samper Om sebelum pertandingan. Nah, pas sebelum pertandingan itu kan dia pasti keluar 2 jam sebelum pertandingan, dia akan keluar masuk ke bis kan, menuju ke stadion. Nah, itu momen yang paling memorable karena datanglah pemain MU masuk ke bis tuh. De Gea, Pogba semua masuk ke dalam. Ole terakhir Om. Aku akhirnya angkat. Ole. Aku bilang pokoknya intinya aku datang jauh buat lu, ketemu lu doang gitu. Aku angkat jersinya. Dia udah mau masuk ke dalam bis. Aku didorong-dorong sama bodyguard Om. Didorong nggak jauh. Iya, nggak boleh mendekat. Tiba-tiba Ole melihat aku ngangkat jersey. Dia langsung nengok langsung ke aku, nyamperin aku dan aku kan bawa spidol kan, bawa tangan, terus selfie. Jadi itu momennya benar-benar gak terlupakan karena dramatis kan. Aku didorong bodyguard dulu, akhirnya dia melihat mungkin orang Asia jauh-jauh cuma mau ketemu dia, akhirnya dia nyamperin. Dan setelah itu alhamdulillah, setelah pertemuan dramatis itu akhirnya pertemuan kedua, ketiga itu semuanya lancar. Nah, aku sempat ketemu di lobi hotel juga. Waktu di Singapura kemarin ketemu hampir 3 kali, jadi aku tungguin terus setiap hari. Kita nggak ketemu waktu di Singapura. Iya. Waktu itu yang ada Inter Milan segala. Iya. Yang itu apa, ICC. Waktu itu kan pemegang right-nya TVRI. Betul. Jadi saya dulu, saya lucu tuh, dan saya mau pergi dan meeting dengan pemberi right ICC. Ya, dewan pengawas gua. Ya. Itu nggak ngasih izin. Padahal gua udah beli tiket. Saya udah dapat tiket gratis gitu. Akhirnya udah, gue tetap berangkat. Saya bilang hari Sabtu ini kenapa harus izin? Itu termasuk konflik gue yang ngeselin tuh. Gue mau dalam rangka bekerja, deal gitu. Dan gue mau nonton, nggak boleh gitu. Tiket, saya dapat tiket gratis. Saya dengan Pak Abni gitu. Dan gue seneng banget. Gue beli jaket True Religion yang MU. Wah, itu yang gue pakai. Yang sekarang itu keren banget. Jadi itu berkesan banget. Gue ingat banget, ternyata lebih banyak orang Indonesia nonton daripada orang Singapura. Semua orang Indonesia. Indonesia. Itu aku ketemu kalau nggak salah 3 kali pas momen itu. Oleh ya. Dia nginep di mana waktu itu ya? Di Hilton kalau nggak salah. Gue lucu banget tuh ya. Waktu itu gue lagi kunjungan kerja ke Palu. Dari Palu gue ke Jakarta, nggak pulang ke rumah, gue langsung ke Singapura. Kemudian gue nggak sempet dapat hotel, gue numpang nginep di kamarnya Bang Apni, ya, direktur program TVRI. Kemudian abis itu subuh-subuh gue harus pulang karena gue harus kunjungan lagi ke Kendari kalau nggak salah. Jadi, bagi gue itu luar biasa. Saya paling ingat tuh waktu yang ini ya, kan Bisaka masih main kan, keren banget. Itu pertama kali dibeli. Bisakah? Enggak, katanya. Bisakah? Orang Indonesia semua. Ya Allah, orang Indonesia lebih banyak. Orang Indonesia tuh emang paling kreatif ya, Meh? Iya. Kalau udah di stadion. Yang juga mengesankan, MU pernah mau main tuh di Indonesia. Yang didatangin Pak Agung, terjadi bom. Oh iya. Nggak jadi main. 2008 ya? Iya, nggak tahu, saya lupa. Ya. Dia udah schedule, ya. Atau terjadi bom di Marriott kalau nggak salah ya. Dan anak gua, ini 2 orang udah beli tiket tuh.
Udah beli tiket, Ya. gamenya nggak jadi. Kalau nggak salah tiketnya sekarang nggak dikembalin uangnya, Ren. Nggak dikembaliin gitu, nggak dibalikin gitu. Padahal janjinya dibalikin. Siapa IO-nya waktu itu? Promotornya siapa? Iya, jadi menurut saya sih luar biasa. Jadi cucu gue dua-dua namanya. Saya bilang kalau saya punya cucu ketiga laki, kan harus R juga nih. R. Kan anak cucu saya kan Rashford Rooney, ya Rashford pastilah. Rashford. Jadi apa opanya sudah menyiapkan nama ini? Udah nyiapin nama. Rashford. Pokoknya gue paksa lah pokoknya anak gue. Namanya harus R, Rashford. Saya pikir Rashford akan menjadi idola yang Iya, panjang pasti. ya. Punya karakter Dia bakal yang jadi pemain sangat hebat. luar biasa. Iya. Luar biasa gitu. Dan pemain MU yang paling disukain sekarang siapa? Sekarang Rashford sih ya. Rashford ya. Aku ngefans sama Rashford. Sepakat. Sama mungkin Bruno Fernandes ya. Wah, Bruno. Bruno itu kita seperti dapat Ronaldo tuh. Ya. Bruno itu hebat. Gua nggak habis pikir ya, sempat ditunda, Ya. harganya ditawar-tawar habis. Termasuk Alex Telles. Menurut saya Alex Telles salah satu juga talent yang luar biasa ya. Keren banget itu pemain untuk pelapis Luke Shaw gitu ya. Jangan-jangan menurut gue sih dia lebih bagus dari Luke Shaw, tapi Luke Shaw lagi gila sekarang. Makanya karena ada Alex Telles, Luke Shaw jadi bagus. Jadi Karena bagus. Kan persaingan kan pasti harus. Wah, iya itu yang dibangun. Kuat ya, yang dibangun. Yang agak ringkih itu di posisinya Bisaka gitu Ya, ya. bisa kan belum dapat. Belum dapat itu tuh Penggantinya ya, ya. penggantinya. Mestinya mungkin Brandon Williams bisa ditaruh di situ tuh barangkali. Cuma kadang-kadang masih angin-anginan juga kan. Yang kadang-kadang nggak terduga tuh McTominay. Oh, Tomine keren. Itu Maxos itu bisa ngegolin. Iya, iya. Itu ya mungkin kayak Roy Keane zaman dulu ya, Mas. Kayak Rekin zaman dulu persis. Dan itu masih muda banget. Masih muda banget. Dan gue suka banget sama main MU, jarang dimainin. Dia tahu bahwa dia tetap bertahan gitu. Dan legend menurut gue Juan Mata. Juan Mata. Juan Mata itu pemain baik tuh. Dan itu game changer. Ya. Ya, jadi kalau lagi mati angin gitu, dia diturunin tuh akan terjadi sesuatu. Ya, pengalamannya kan juga nggak. Pengalaman leadershipnya, mungkin di ruang gantinya. Masuk ruang ganti Old Trafford nggak? Ya, sempat. Ya, saya masuk ruang ganti Old Trafford, saya diceritain. Kalau dulu kan sesuai dengan nomor punggung tuh, Rian. Ya. Terakhir kan sesuai dengan bahasa. Oh iya? Iya, sesuai dengan bahasa. Jadi, kan banyak sekali pemain yang berbahasa Spanyol tuh. Betul. Ya, jadi De Gea di sebelahnya itu ada dulu Valencia, ada Juan Mata gitu. Jadi sampai sekarang itu begitu tuh. Kan ada lagi pemain-pemain Prancis nih. Ya, Prancis. Ya, sekarang ada Paul Pogba, ya kan ada beberapa yang lain tuh. Jadi dulu sempat ada pemain Prancis apa? Quentin Fortune, ada apa? Silvestre. Ya. Jadi dulu Michael mereka Silvestre. ngegeng kayak gitu tuh. Jadi sesuai dengan ininya negaranya. aja. Ya. Jadi kita berharap di MU itu kan dulu ada pemain Asia luar biasa kan, ada Iya, Park Ji-sung, ada Park Ji-sung sama ada pemain Kagawa. gitu. Nah, ini sekarang nggak ada tuh di MU pemain Asia. Sebenarnya itu salah satu strategi klub juga untuk Ya, nge-grab untuk pasar Asia ya. grab pasar Asia. Kalau Liverpool kan ada siapa? Minamino ya? Ya, tapi yang lebih gila itu adalah Spurs lah punya. Oh iya, Son. Punya Son itu wah gila. Dan di Leicester udah ada pemain Thailand loh. Ada ya? Oh ya. Karena Leicester itu kan pemiliknya dulu kan orang Thailand yang meninggal kecelakaan itu kan. Oh iya benar. Iya. Jadi udah pemain Thailand udah masuk tuh. Kalau salah ada kiper Filipina juga ya? Siapa? Di klub apa ya? Walaupun mungkin itunya ya, berapanya kali ya. Enggak. Jadi inti ada Ya, di itu Liga strategi lah. Kita berharap lah ada pemain Indonesia yang bisa Iya sih. masuk lah ya. Jadi itu yang kita berharap. Oke Rian, jadi terima kasih banget. Siap Om. Ya sudah menerima saya di sini. Sama-sama, terima Kita kasih. nggak ngomongin The Massive, udah bosen gue. Iya. Walaupun saya adalah Udah The tinggal googling Massivers. aja. Tinggal googling aja loh. Tinggal googling aja. Kita ngomong yang di luar dari itulah. Ya. Gitu. Dan pas banget juga MU kan lagi bagus juga. Lagi bagus. Jadi Kita saatnya berharap juara ya. ke trofi ke-21 ya, Me? 21. Ya. 21 Jump Street. Jadi udah nggak bukan 20 times lagi. 21 times lagi. Iya. Walaupun bagaimana City sekarang ternyata sudah mulai bangkit. Sudah mulai undefeated gitu. Ya. Walaupun kita berharap kemarin, waduh, si itu lagi Iya, malam menang Aguero lagi 5-0 ya? Menang 5-0 tadi malam. Foldennya bagus banget main ya.
Raheem Sterling udah mulai naik lagi. Nanti malam ada MU ya berarti ya? MU akan melawan Sheffield United. Mudah-mudahan. Ya, juru kunci ya. Mudah-mudahan bisa menang lagi. Pesta gol lah mudah-mudahan ya. Ya, amin lah. Mau menang 1-0, mau gol penalti, gue nggak peduli gitu. Menang adalah menang. Kalau netizen tuh suka ngebully Fernandes, Penaldes. Karena kan sering, buktinya malah yang kemarin dibully bahwa dia sering penalti, nggak taunya kemarin dia nggak penalti, tendangan bebas. Tendangan bebas itu legend. Karena baru diceritakan bahwa dia itu latihan tuh gila-gilaan ya, sampai diusir oleh Ole. Udahlah gitu. Jadi dia ngelatih ya, ngelatih free kick ya. Bruno Fernandes. Dan orangnya keren banget. Dan idola gue sekarang Edinson Cavani. Om, mau nanya sedikit Om. Apa? Kalau MU juara, Om mau ngapain? Kalau Inggris mulai buka, I have to go to Old Trafford. Kalau juara? Ya. Kalau nggak, ini kan kalau ngomongin juara? Ya. Berarti langsung terbang ya? Terbang, kalau udah diizinkan. Oke. Ya. Dan pokoknya mimpi saya harus, mungkin kalau Rian udah pernah nonton di Old Trafford, saya cuma baru ke Old Trafford, tapi pada saat itu lagi nggak main. Nggak ada match. Lagi seasonnya. Ya. Ada orang yang nonton di Old Trafford tidur Om. Siapa? Situ itu ya? orangnya. Yang lagi nyiapin soto itu. 70.000 orang penonton dia tidur loh. Dia tidak. Wah itu. Itu sama kayak gue pernah nonton F1 di pedok. Di atas pit stop itu. Dan gue tidur. Padahal berisik banget tuh. Berisik. Saking berisik itu kayak simfoni gitu. Dan gue tuh kan penonton basket NBA gitu. Yang very entertaining. Jadi kenapa dulu? Gue sempat waktu pulang dari Amerika 92 nggak suka nonton bola. Karena bola itu masih ada diving, masih ada pura-puranya. Apalagi di Liga Spanyol, Liga Italia. Kesenggol dikit aja ada guling-gulingan luar biasa. Di NBA itu nggak ada, Rian. Dan every second itu nggak ada yang kosong. Time out dia isi. Mana ada game ya di luar basket NBA yang musik boleh dimainin. Defend gitu. Nggak ada. Dan menurut gue itu sangat entertaining. Jadi waktu gue pulang dari Amerika, gue nonton American football. Gue sempat lama tuh nggak nonton bola. Until nonton MU lagi. Gue hanya nonton MU. Sama lawannya MU. Dia kalah dong. Berarti Om nggak pernah nonton klub bola yang lain ya? Kecuali gue berharap dia kalah. Gitu loh. Dan saya pernah sempat suka dengan Real Madrid karena waktu itu ada pemain MU yang Ronaldo kesana. Ronaldo pindah. Karena saya adalah pencinta Ronaldo. Dan gue bilangin ya, Ronaldo tuh bacanya adalah Ronaldo karena dia adalah orang Portugis. R-nya dibaca H. Ronaldo. Roberto Carlos, Ronaldinho. Oh iya. Ya, dan Jose Mourinho bukan Jose karena dia adalah Porto. Ya. Dan Jose Mourinho. Karena dia adalah orang Porto, bukan Jose. Dan bacanya Nyo, jadi NH Mourinho. Itu dibaca Nyo. Ronaldinho. Gue tuh kalau nggak salah ada pemain Brazil yang bermain di Persija tuh ngasih tahu gue. Mr. Helmi. Ya, dia tahu waktu itu gue komentator. Makanya itu yang waktu TVRI megang Liga Inggris, komentator gue termasuk Tio Nugroho. Panggil ya, lu nggak boleh salah ya. Bedakan antara pemain, kalau pemain Spanyol itu double L itu dibacanya Y. Iker Casillas, David Villa. Villa bukan David Pila, apalagi orang Sunda Pila gitu. Nah, sampai sekarang aku tuh bingung nyebut nama Solskjaer itu. Nah, ada susah itu. Dan pemain kalau Belanda itu J dibaca Y kan, Japstam. Iya. Jadi kayak itu. Nah, tapi itu kalau pemain Jerman J Jurgen Klopp. Ya? Bukan. Jurgen. Gitu. Tapi G di bahasa Spanyol dibaca H, David De Gea. Nah, gue tuh detail banget karena saya adalah mantan sportcaster gitu. Dan saya berusaha tidak mau salah dalam itu. Yang lucu kan James Rodriguez. Padahal kan mestinya bacanya James, tapi dia kan dia orang Kolombia. Berarti bener ya James ya? James bacanya, James Rodriguez. Yang lucu tuh bukan Angel Di Maria. Karena dia orang Spain, orang Hispanic, Angel kan G dibaca H. Angel Di Maria. Tapi kadang-kadang di lapangan banyak juga yang salah-salah ngomong.
Oke, Siap. terima kasih. Terima kasih. Semoga Anda terhibur. Saya di rumahnya Rian Eki Pradipta. Ya. The Massive hari ini kita nggak terlalu bahas banget lah. Kita bahas MU aja. Walaupun gue dapat vinil The Massive. Thank you. Saya The Massive Pertama, jangan menyerah. Jangan menyerah. Bye-bye.